Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat kemerdekaan. Pekerjaan-pekerjaan kecil yang selesai dilakukan lebih baik daripada rencana besar yang hanya didiskusikan. Halo, koranmemo.com hadir lagi untuk Anda edisi hari ini dengan berita utama Camat Perak Jombang positif COVID-19 dan sejumlah staf pegawai reaktif dari hasil rapid test. Pelayanan warga dibatasi. Dan saya Idri Panjalu bersama Memo Newsroom edisi hari ini, inilah berita selengkapnya. Camat Perak positif dan staf reaktif pelayanan warga dibatasi. Catut nama Kejari Ponorogo, pendamping LMDH Perhutani kena OTT. Wayang gandrung hanya pentas setiap suro. KBRI di Beirut himbau WNI jauhi lokasi ledakan. Kantor pelayanan di Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang dibatasi aktivitasnya. Ini setelah Camat Perak Samsul Arifin dinyatakan positif COVID-19 beberapa waktu lalu. Tidak hanya itu, sejumlah staf pegawai juga didapati reaktif dari hasil rapid test Senin 3 Agustus. Sebelum itu, EV, istri camat juga diketahui meninggal dunia dan dimakamkan dengan protokol kesehatan. Agar pelayanan admin duk tetap jalan, ruangan yang sebelumnya bisa diisi 12 orang kini maksimal hanya 5 orang. Sementara untuk yang lainnya harus menunggu di luar. Ruangan staf kecamatan juga turut dibatasi dengan memasang penanda. Pegawai kecamatan masuk kantor bergiliran dengan jumlah pergiliran 6 hingga 7 orang pegawai. Bagi pegawai yang berada di rumah ini tetap harus bekerja atau work from home atau tidak libur. Mereka tetap menjalankan kerja administrasi, tapi lewat komputer di rumah masing-masing selama 14 hari ke depan. Aksi operasi tangkap tangan dilakukan jajaran Kejaksaan Negeri Kejari Ponorogo. Kali ini satu anggota pendamping Lembaga Masyarakat Desa Hutan LMDH di Perum Perhutani Lawu terjaring OTT Jaksa. Kasus ini terbongkar saat anggota kejaksaan mendapat laporan adanya aksi pemerasan dengan mencatut nama kejaksaan di warung kopi Sorsawo di Jalan Pramuka, Kota Ponorogo. Saat OTT, petugas berhasil mengamankan tersangka Lukman Farikin, 55 tahun, warga Kelurahan Nologaten, Kecamatan Ponorogo, yang merupakan tenaga pendamping LMDH Wonoharjo, Desa Suren, Kecamatan Melarak. Petugas juga mengamankan barang bukti uang sebesar 6 juta rupiah yang diserahkan korban saat itu. Kepala Kejaksaan Negeri Ponorogo Kaunaifi Al-Humami menjelaskan kasus ini berawal saat tersangka mengaku bisa menyelesaikan kasus dugaan korupsi program tanam jagung seluas 242 hektar yang menyebabkan kerugian negara sebesar 105 juta rupiah. Tersangka mengatakan kepada korban Sujono, ketua LMDH Wonoharjo, dia bisa menutup kasus tersebut asal Sujono memberikan 24 juta rupiah kepadanya. Tersangka juga mengklaim kasus ini ditangani oleh Kejari Ponorogo, padahal pihak Kejari sama sekali tidak pernah menangani kasus tersebut. Untuk memuluskan aksinya, tersangka membuat kwitansi palsu yang menyebutkan kejaksaan telah menerima dana 24 juta rupiah untuk menutup kasus tersebut. Bahkan untuk meyakinkan korbannya, ia membuat surat panggilan palsu atas nama Sujono yang ditandatangani Kasipitsus Kejari Ponorogo Farhan Junaidi. Korban yang ketakutan lantas mengiyakan permintaan Lukman, namun dengan cara dicicil. Awalnya korban telah memberikan 2 juta rupiah kepada tersangka dan selanjutnya 6 juta rupiah. Akibat ulahnya, selain ditetapkan sebagai tersangka, Lukman juga akan dijerat dengan pasal 12E Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi lantaran diduga melakukan penyalahgunaan kewenangan dalam jabatan. Wayang gandrung sebenarnya sudah tidak asing lagi, terlebih di Kabupaten Kediri. Kendati demikian, wayang gandrung rupanya hanya ada di Desa Pagung, Kecamatan Semen, yang sudah ada sejak masa Kerajaan Majapahit. Wujud dan bentuk dari wayang Mbah Gandrung ini terbuat dari kayu, namun untuk tangannya dari kulit. Tinggi tokoh utama sekitar 40 cm hingga 50 cm, sementara tokoh lainnya setinggi 25 cm dan 30 cm. Cerita utama selalu tentang Panji dengan tema cinta. Misal kisah awal pertemuan Panji dan Dewi Sekartaji, kemudian berpisah dan kembali lagi bertemu. Makanya wayang ini disebut wayang gandrung atau tentang cinta. Yang menjadi dalangnya adalah Abdul Ahmad, generasi ke-9 dari dalang wayang gandrung.
Wayang gandrung hanya pentas setiap bulan suro, lengkap dengan ubo rampen sesaji yang berjumlah 25 jenis, diantaranya cok bakal, jambe suro, pisang raja, lawe tumpeng genep, dan masih banyak lagi. Selain bulan suro, biasanya pentas wayang gandrung dilakukan di rumah warga karena warga yang meminta untuk memenuhi nazar atau janji. Seperti di rumah Sudoko 40 tahun warga desa Pakung, kecamatan Semen, Sudoko nanggap wayang gandrung karena saat Bayu anaknya sakit keras, dia berjanji jika sembuh akan nanggap wayang gandrung. Kedutaan Besar Republik Indonesia di Beirut, Lebanon menghimbau warga negara Indonesia yang berada di Beirut untuk menjauhi lokasi ledakan. Hal itu seiring dengan gas kimia berbahaya yang muncul akibat ledakan besar yang terjadi di pelabuhan Beirut. KBRI juga menyampaikan WNI yang berada di Beirut diharapkan untuk tidak panik dan sebisa mungkin tetap berada di lokasi yang aman. Ledakan besar di pelabuhan Beirut itu terjadi pada Selasa 4 Agustus sekitar pukul 6 petang waktu setempat. Akibat insiden ini setidaknya 70 orang meninggal dunia dan lebih dari 4.000 orang mengalami cedera di tubuhnya. Terkait jumlah korban ledakan ini, pemerintah Lebanon sendiri memastikan jumlahnya masih bisa bertambah. Saat ini, pihak yang berwenang masih berusaha untuk melakukan evakuasi dan penyelamatan bagi warga yang masih terjebak di lokasi kejadian. Mengenai penyebab ledakan, pemerintah Lebanon juga masih belum menemukan penyebab pastinya. Namun sumber ledakan sendiri berasal dari sebuah gudang di dekat pelabuhan. Berdasarkan data pemerintah Lebanon, gudang tersebut berfungsi sebagai tempat untuk menyimpan 2.750 ton amonium nitrat. Selain itu, sebelum ledakan besar ini terjadi, gudang tersebut juga sempat mengalami kebakaran. Hal itu ditunjukkan oleh video yang sempat direkam dan tersebar di media sosial. Terlihat ada kumpulan asap beberapa detik sebelum ledakan besar itu terjadi. Suara dari ledakan ini bahkan sampai terdengar ke seluruh penjuru Beirut. Asap berbentuk seperti jamur juga langsung menyebar hingga beberapa puluh kilometer dari lokasi. Ledakan ini bahkan juga menimbulkan guncangan yang setara dengan 3,3 skala Richter. Suasana mencekam menyelimuti Beirut setelah adanya ledakan itu. Sebagian besar bangunan di dekat pelabuhan ikut terbakar. Kondisi itu juga diperparah dengan serpihan kaca yang berada di mana-mana akibat pecahannya kaca rumah penduduk dan bangunan. Terima kasih kebersamaan Anda untuk edisi hari ini di Memo Newsroom. Koranmemo.com bersama Indri Panjalu pamit. Mohon maaf kalau ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.